Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Sebagaimana hamba tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula lah Allah subhanahu wa ta'ala akan perlakukan dia sesuai dengan sangkaannya. Ada seorang yang soleh, dia kehausan di tengah padang pasir yang begitu luas, maka dia mendapatkan satu sumur. Dia gembira, diambilnya ember, tapi sumur terlalu dalam sehingga dia tetap dalam kehausan. Kemudian dia terdiam. Setelah itu beberapa saat kemudian muncullah kijang. Kijang pun kelihatannya kehausan. Maka sampailah kijang menemukan sumur itu. Kemudian kijang memandang ke langit. Tiba-tiba air itu terangkat ke atas. Allah subhanahu wa ta'ala telah angkat itu air ke atas sehingga kijang bisa minum dengan sepuasnya. Maka seorang yang soleh itu terperanjat. Kemudian dia menyatakan, ya Allah, kami bukan makhluk yang hina, sedangkan kami adalah makhluk yang mulia, tidak engkau tolong. Datang jawaban pada orang yang soleh itu, waktu kamu ingin air, pikiranmu pada asbab, maka serahkan kamu pada asbab. Yang tawajuh padaku, aku akan tolong dia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita terdesak tawajuh pada asbab, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong. Kayu bakar demikian banyak, Ibrahim pun dilempar kepada tumpukan kayu bakar itu. Kemudian malaikat gelisah, ya Allah, itu kekasihmu dibakar. Kalau engkau izinkan, kami akan tolong. Kalau dia mau, maka tolong. Jibril menyatakan pada waktu itu, belum pernah saya berjalan secepat ini diiringi malaikat-malaikat yang lain. Nabi Ibrahim pun bertanya, apakah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Malaikat menjawab, bukan, ini kemauan kami, tapi diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terserah kamu. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tolong. Api tetap api, tapi dingin, sehingga itu tatkala asbab ditolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala tolong tanpa asbab apapun. Sebagaimana ia tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu pula lah Allah subhanahu wa ta'ala tolong kepadanya. Kalau dia pasrah, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan segala kebutuhannya. Tapi bagaimana ya, saya sudah keluar dan keluar, tapi kok rugi dan rugi saja. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak sabar. Sabar sebentar saja hadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli jadi budaknya Zulaikha. Pada waktu itu, seperti cerita yang sudah kita ketahui, Zulaikha mengajak maksiat. Sudah dikunci dan dikunci 7 lapis pintu. Kemudian di tempat yang terakhir itu ada patung ditutup kain di dalam.
Maka kata Zulaikha, itu Tuhanku. Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, sedangkan Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin saya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam burhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan 7 pintu yang berlapis yang dikunci tadi itu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan 7 pintu terbuka walaupun dikunci. Ini tunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam malah dicemarkan namanya, bahkan masuk penjara. Maka Yusuf begitu dikunci, alhamdulillah tidak apa-apa. Begitu masuk ke dalam penjara, mau dikunci, mau digantung, tidak peduli, asal tunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sukses namanya. Sabar, sabar, dan sabar, akhirnya didudukan di kursi kerajaan. Setelah istiqomah malah bermasalah. Pernahkah mengucapkan alhamdulillah? Bukannya syukur, malah kita ini tidak mau lagi ambil bagian dalam usaha dakwah, tidak pernah hadir lagi di muhala, di halakoh, bahkan di markas. Tidak mau lagi ambil bagian di dalam kerja dakwah. Benar tidak? Apakah ada yang begini? Bila kita istiqomah dapat masalah, maka perbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pabrik bukan Tuhan saya, istri bukan Tuhan saya, toko dan seterusnya bukan Tuhan saya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buka 10 jalan pada kita. Bahkan begitu banyak jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Suami takut pada istri, Allahu Akbar. Kalau keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka istrinya mengatakan, saya akan pulang ke orang tua. Atau dia katakan, pulangkan saja saya ke orang tua saya. Allahu Akbar. Masa ketakutan kehilangan istri? Itu bidadari telah disiapkan 2,5 juta bidadari. Bila istiqomah, istri tidak lari, malah nurut kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyedihkan sekali. Ada orang lama sering khidmat di markas. Nanti kalau saya aktif lagi, katanya, maka dia takut istrinya kabur. Mengapa demikian? Malah nanti dikasih istri yang lebih baik. Maka teman-teman saudara-saudara kita yang istiqomah di dalam dakwah, walaupun keluarganya sama dengan kita, bahkan keluarga-keluarga mereka adalah lebih banyak lagi. Ada seorang karbon, istrinya 2, anaknya 11. Dia dikasih Allah subhanahu wa ta'ala rezeki rumah 2, tiap tahun 4 bulan, tiap hari 8 jam. Ada lagi saudara kita ini karkun 4 orang istrinya 4, anaknya 12. Pekerjaannya dia gunakan 5 bulan saja tiap tahun. Rumah istri-istrinya ini yang 4 itu didekatkan. Allahu Akbar. Kalau kita istiqomah, semua jadi tidak susah, semuanya akan mudah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu orang di dekat Bombay. Ketika itu dia lagi keluar 4 bulan. Tiba-tiba ada 50 orang merobohkan rumahnya, padahal istri dan anaknya ada di rumahnya. Dia dikasih tahu ketika dia keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu pulang sebentar saja, bereskan mereka, kamu tinggal tanda tangan saja.
mereka-mereka yang merobohkan itu supaya dipenjara. Maka dia katakan, saya sedang keluar 4 bulan, semua saya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau pulang sampai dengan selesai keluar 4 bulan. Kamu tinggal mengajukan saja, nanti diurus polisi. Kamu itu gimana sih kan? Tinggal tanda tangan saja. Kamu ini nggak punya akal. Orang tabligh kok begitu? Maka tokoh-tokoh muslim di situ heran dan jengkel. Akhirnya saudara-saudara sekalian, orang Hindu juga yang merobohkan rumahnya itu heran juga. Mereka akhirnya, tokoh-tokoh orang Hindu ini musyawarah, kemudian diambil keputusan bikin rumah lagi, dibangunkan rumah lagi, ya justru yang lebih bagus. Malah mereka secara ijtimai minta maaf. Coba kalau kita komplain, apa yang terjadi? Permusuhan dengan orang Hindu juga makin kuat saja. Tetapi dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata tokoh-tokoh orang Hindunya mengatakan, pokoknya mulai hari ini kami akan jaga rumahmu. Akhirnya hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia pulang, maka dia pun makin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga heran, Masya Allah, rumahnya ternyata lebih bagus sekarang. Akhirnya disewakan 2 kamar dan dia mendapatkan 40 jutaan. Pendapatannya lancar, rumah nyaman. Jadi dengan istiqomah ini jangan takut rugi. Maka insya Allah kita istiqomah, ambil kerja ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semua bersedia. Masya Allah, insya Allah ya. Ini tidak selesai hanya dengan insya Allah, insya Allah. Maka untuk membuktikannya istiqomah, untuk membuktikan tawakal, yang tahun ini belum keluar, silakan daftar. Masya Allah. Kemudian kita perhatikan zona kita masing-masing. Misalnya ada zona barat di sini, kapan 2,5 jamnya, kapan 3 harinya, kapan 40 harinya, kapan 4 bulannya. Silakan dicatat, silakan.